Kami menyerah, biarkan saja Indonesia dikuasai oleh kaum Habaib Alwi dari Yaman. Tapi dengan syarat, jika memang mayoritas rakyat Indonesia menghendaki hal demikian, maka kami akan menyerah dan diam saja. Oleh sebab itulah, perhatikan nih pernyataan kami. Kami akan menyerah. Biarkan saja Indonesia dikuasai oleh kaum Habaib Alwi dari Yaman. Tetapi dengan syarat. Jadi kami akan menyerah dan akan diam saja dengan syarat. Perhatikan syarat-syarat ini. Jika para penguasa itu presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan camat, lurah sampai kepala desa, kemudian para pejabatnya, menteri-menterinya, kemudian para anggota staf dari seluruh pegawai negeri, kemudian para anggota dan pelaksana negara ini, pemerintahan yaitu eksekutif, kemudian yudikatifnya, penegak-penegak hukumnya, kemudian para anggota legislatifnya, baik anggota MPR maupun DPR maupun DPRD, kemudian para anggota TNI, para anggota ABRI, Tentara Nasional Indonesia, dan juga para anggota Polri, Polisi Republik Indonesia, serta mayoritas rakyat Indonesia sudah menghendaki hal demikian, maka kami akan menyerah dan diam saja. Tak peduli sejarah Nusantara mau dibelokkan, tak peduli orang Islam pribumi selalu didawiri, tak peduli ceramah para oknum habaib yang mengajarkan caci maki, menghujat, menghina, merendahkan, ataupun menyebarkan cerita-cerita khurafat yang menyesatkan umat, kami akan diam saja. Kalau memang mayoritas rakyat Indonesia, penguasa dan pejabatnya menghendaki hal demikian, untuk apa kami akan teriak-teriak, akan menentang? Tidak. Karena kalau memang para penguasa mulai dari presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota, bahkan camat, lurah dan kepala desa, para pejabat-pejabatnya, kemudian eksekutifnya, yudikatifnya, bahkan legislatifnya, para anggota TNI mulai dari perwira tinggi sampai kepada prajurit paling bawah, dan anggota Polri di mana-mana ini, serta mayoritas rakyat Indonesia sudah menghendaki hal demikian, bahwa Indonesia sudah saatnya dikuasai oleh kaum Habaib Alwi dari Yaman. Maka sekali lagi kami akan menyerah dan diam saja. Namun jika ternyata banyak sekali para penguasa, para pejabat, anggota eksekutif, yudikatif, legislatif, para anggota TNI dan Polri, serta mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki, sekali lagi, kalau mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki para kaum Habaib Alwi menguasai Indonesia, maka kami dan teman-teman akan terus berjuang, untuk meluruskan sejarah Nusantara, dan akan terus mengkonter ceramah-ceramah yang mencaci maki. Inilah tekad kami. Oleh sebab itulah, sekali lagi, tergantung rakyat Indonesia. Jika memang rakyat Indonesia misalnya, sudahlah, Indonesia memang sudah saatnya dikuasai oleh kaum Habaib Alwi, mulai dari TNI-nya, perwira tingginya, sampai ke perwira menengah, perwira bawah, hingga misalnya nih letnan sampai prada pratu misalnya. Ini semuanya menghendaki bahwa sudah saatnya Indonesia dikuasai oleh kaum Habaib Alwi. Kemudian para anggota Polri-nya juga begitu. Kemudian seluruh rakyat Indonesia mayoritasnya menghendaki seperti itu. Ya kami akan diam saja. Kami akan menyerah. Kita ini kan suatu bangsa yang harus diperjuangkan bersama-sama.
Nah, kalau seandainya mayoritas rakyat Indonesia sudah menghendaki bahwa kaum Habaib Alwi harus memimpin Indonesia, menguasai Indonesia, maka untuk apa kita akan teriak-teriak? Kita akan rugi sendiri. Oleh sebab itulah, yang penting hidup ini adalah tentram, damai, nyaman, aman, tetapi jangan ada penipuan, jangan ada pembodohan. Nah, kalau misalnya nih ternyata Indonesia semakin carut marut karena ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memutarbalikkan sejarah Nusantara. Kemudian setiap ceramah isinya bukan menyebarkan ilmu dan hikmah, tetapi setiap ceramah hanya menyebarkan caci maki, hujatan, hinaan, merendahkan, kemudian menyebarkan cerita-cerita khurafat yang menyesatkan umat. Dan ternyata mayoritas rakyat Indonesia sadar misalnya, ya tetap kami akan berjuang. Kami tetap akan berjuang bersama rakyat Indonesia. Jadi intinya ini adalah rakyat Indonesia. Sekali lagi, ayo, kalau memang rakyat Indonesia mayoritasnya loh ya masih menghendaki bahwa Kiai Imad dan teman-temannya tetap berjuang untuk meluruskan kebenaran, menegakkan kebenaran, maka kita akan tetap berjuang. Tetapi sekali lagi, kalau ternyata misalnya mayoritas rakyat Indonesia, terutama para penguasa, para pemegang kebijakan, baik itu dari eksekutif, yudikatif, legislatif, atau dari para perwira tinggi TNI atau para perwira tinggi Polri, sudah menghendaki bahwa udahlah, dia menyerah, diam saja, nggak usah membuat gaduh, nggak usah mempermasalahkan soal para Habaib Alwi, ya kita akan diam sekali lagi. Jadi ini adalah pembangunan mental bersama-sama. Jadi kalau misalnya seandainya sekali lagi mayoritas penguasa, kemudian pejabat, mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, para anggota TNI dan Polri serta mayoritas rakyat Indonesia menghendaki bahwa kami harus diam, ya kami diam. Untuk apa kami berjuang mati-matian? Toh yang menikmati kan seluruh rakyat Indonesia. Nah sebaliknya, jika ternyata seluruh rakyat Indonesia mayoritasnya menghendaki bahwa bagi yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batil, maka kami akan tetap berjuang, tapi dengan syarat harus ada dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia, karena kita akan membangun Indonesia bersama-sama. Bukan membangun Indonesia untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak. Kita sebagai rakyat pribumi mencintai NKRI. Kita harus menjadikan Indonesia negara yang maju dan religius. Demikian pernyataan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram. Nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Nggak tahu kalau rois atasnya. Kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Kami nggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu nggak ngaku nasab Nabi, kami nggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami harus urusi. Kami menyerah, biarkan saja Indonesia dikuasai oleh kaum Habaib Alwi dari Yaman. Tapi dengan syarat, jika memang mayoritas rakyat Indonesia menghendaki hal demikian, maka kami akan menyerah dan diam saja. Oleh sebab itulah, perhatikan nih pernyataan kami. Kami akan menyerah. Biarkan saja Indonesia dikuasai oleh kaum Habaib Alwi dari Yaman, tetapi dengan syarat. Jadi kami akan menyerah dan akan diam saja dengan syarat
Perhatikan syarat-syarat ini. Jika para penguasa itu presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan camat, lurah sampai kepala desa. Kemudian para pejabatnya, menteri-menterinya. Kemudian para anggota staf dari seluruh pegawai negeri. Kemudian para anggota dan pelaksana negara ini, pemerintahan yaitu eksekutif. Kemudian yudikatifnya, penegak-penegak hukumnya. Kemudian para anggota legislatifnya, baik anggota MPR maupun DPR maupun DPRD. Kemudian para anggota TNI, para anggota ABRI, Tentara Nasional Indonesia, dan juga para anggota Polri, Polisi Republik Indonesia, serta mayoritas rakyat Indonesia sudah menghendaki hal demikian, maka kami akan menyerah dan diam saja. Tak peduli sejarah Nusantara mau dibelokkan, tak peduli orang Islam pribumi selalu didawiri, tak peduli ceramah para oknum habaib yang mengajarkan caci maki, menghujat, menghina, merendahkan, ataupun menyebarkan cerita-cerita khurafat yang menyesatkan umat, kami akan diam saja. Kalau memang mayoritas rakyat Indonesia, penguasa dan pejabatnya menghendaki hal demikian, untuk apa kami akan teriak-teriak, akan menentang? Tidak. Karena kalau memang para penguasa mulai dari presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota, bahkan camat, lurah dan kepala desa, para pejabat-pejabatnya, kemudian eksekutifnya, yudikatifnya, bahkan legislatifnya, para anggota TNI mulai dari perwira tinggi sampai kepada prajurit paling bawah, dan anggota Polri di mana-mana ini, serta mayoritas rakyat Indonesia sudah menghendaki hal demikian, bahwa Indonesia sudah saatnya dikuasai oleh kaum habaib Alwi dari Yaman. Maka sekali lagi kami akan menyerah dan diam saja. Namun jika ternyata banyak sekali para penguasa, para pejabat, anggota eksekutif, yudikatif, legislatif, para anggota TNI dan Polri, serta mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki, sekali lagi, kalau mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki para kaum habaib alwi menguasai Indonesia, maka kami dan teman-teman akan terus berjuang, untuk meluruskan sejarah Nusantara, dan akan terus mengkonter ceramah-ceramah yang mencaci maki. Inilah tekad kami. Oleh sebab itulah, sekali lagi, tergantung rakyat Indonesia. Jika memang rakyat Indonesia misalnya, sudahlah, Indonesia memang sudah saatnya dikuasai oleh kaum habaib alwi, mulai dari TNI-nya, perwira tingginya, sampai ke perwira menengah, perwira bawah, hingga misalnya nih letnan sampai prada pratu misalnya. Ini semuanya menghendaki bahwa sudah saatnya Indonesia dikuasai oleh kaum habaib alwi. Kemudian para anggota Polri-nya juga begitu. Kemudian seluruh rakyat Indonesia mayoritasnya menghendaki seperti itu. Ya kami akan diam saja. Kami akan menyerah. Kita ini kan suatu bangsa yang harus diperjuangkan bersama-sama. Nah, kalau seandainya mayoritas rakyat Indonesia sudah menghendaki bahwa kaum habaib alwi harus memimpin Indonesia, menguasai Indonesia, maka untuk apa kita akan teriak-teriak? Kita akan rugi sendiri. Oleh sebab itulah, yang penting hidup ini adalah tentram, damai, nyaman, aman, tetapi jangan ada penipuan, jangan ada pembodohan. Nah, kalau misalnya nih ternyata Indonesia semakin carut marut karena ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memutarbalikkan sejarah Nusantara. Kemudian setiap ceramah isinya bukan menyebarkan ilmu dan hikmah, tetapi setiap ceramah hanya menyebarkan caci maki,
hujatan, hinaan, merendahkan, kemudian menyebarkan cerita-cerita khurafat yang menyesatkan umat. Dan ternyata mayoritas rakyat Indonesia sadar misalnya, ya tetap kami akan berjuang. Kami tetap akan berjuang bersama rakyat Indonesia. Jadi intinya ini adalah rakyat Indonesia. Sekali lagi, ayo, kalau memang rakyat Indonesia mayoritasnya loh ya masih menghendaki bahwa Kiai Imad dan teman-temannya tetap berjuang untuk meluruskan kebenaran, menegakkan kebenaran, maka kita akan tetap berjuang. Tetapi sekali lagi, kalau ternyata misalnya mayoritas rakyat Indonesia, terutama para penguasa, para pemegang kebijakan, baik itu dari eksekutif, yudikatif, legislatif, atau dari para perwira tinggi TNI atau para perwira tinggi Polri, sudah menghendaki bahwa udahlah, dia menyerah, diam saja, nggak usah membuat gaduh, nggak usah mempermasalahkan soal para habaib alwi, ya kita akan diam sekali lagi. Jadi ini adalah pembangunan mental bersama-sama. Jadi kalau misalnya seandainya sekali lagi mayoritas penguasa, kemudian pejabat, mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, para anggota TNI dan Polri serta mayoritas rakyat Indonesia menghendaki bahwa kami harus diam, ya kami diam. Untuk apa kami berjuang mati-matian? Toh yang menikmati kan seluruh rakyat Indonesia. Nah sebaliknya, jika ternyata seluruh rakyat Indonesia mayoritasnya menghendaki bahwa bagi yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batil, maka kami akan tetap berjuang, tapi dengan syarat harus ada dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia, karena kita akan membangun Indonesia bersama-sama. Bukan membangun Indonesia untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak. Kita sebagai rakyat pribumi mencintai NKRI. Kita harus menjadikan Indonesia negara yang maju dan religius. Demikian pernyataan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Difitnah tentang kajian nasab. Saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampang lah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit, sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayamuruk, kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayamuruk. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian.
ojo jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksana lah, jangan langsung kajian haram nanti sanad ilmumu putus, jangan begitulah rois ranting. Halo, nggak tahu kalau rois atasnya ya, kalau rois ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, Habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan, kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah, atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah, mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya, biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu, bilang, Kiai nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan, yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian, pembuktian yang benar Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh, sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalah barokah, bertawasul, lah keturunannya kayak narok. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah. Sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pintar, berperadaban, pas. Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam, kerajaan apa, Babuloh, ya pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Sarip Hidayah, tolong kami bisa memaklumi, memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima, kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah,
Nabi Quraisy, Said Maliki juga Quraisy. Nabi Hashimi, Bani Hashim, Said Maliki juga Bani Hashim. Nabi cerdas, Fatona, Said Maliki juga alim luar biasa. Nabi ganteng, Said Maliki juga ganteng. Halo. Nabi berakhlak mulia, Said Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Said Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh. Halo. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Lebanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman. Berjarak 1.500 kilo bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasyah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Said Maliki. Halo. Karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, takbir prak. Halo. Orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah. Kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda, diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariahku. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah. Apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung, ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting. Hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia,
ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear. Nanti clear ditandatangani resmi pakai stempel negara, ini keturunan Nabi, ini bukan, biar jelas gitu loh. Ya apa kalau begitu? Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan Bahtul Masail lengkap, ngundang nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli maktutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Jadi ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Clear apa enggak? Penting apa enggak perjuangan Gus Abbas Munted itu? Penting. Cuma untuk ukhuwah wong sesama muslim, ya kita ukhuwah. Toleransi, saling menghormati, ya kita toleransi, saling menghormati. Halo. Tapi kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab, ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Paham? Loh, paham apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi biar clear. Kalau sudah clear, umat tahu ini harus kami takzimi, ini biasa-biasa saja, itu loh. Ini nggak boleh kami beri sedekah karena ini keturunannya Rasulullah. Yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah, gitu loh. Biar clear. Plus begini, menurut kitab Tiba, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri waz zamani mitlu zainil abidina ali wabnihil baqiri khairi wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Rasulullah, orang yang bernasab hanya kepada Imam Hasan dan Imam Husain. Siapa yang tidak bernasab kepada Imam Hasan Husain, nggak usah ngaku keturunan Rasulullah, gitu loh. Jelas apa enggak ini? Nasabam mafihi min dakhon, nasab ke Imam Hasan Husain, nasab beneran
nasab clear, nasab terang, mafi mintakhon, sama sekali nggak ada remeng-remengnya, sama sekali nggak ada asapnya, sama sekali nggak ada dukhonnya, sama sekali nggak ada debunya, clear padang. Nasab ini memang keturunan Rasulullah. Paham? Kajian ini perlu biar clear. Nasabam mafihi mintakhoni. Kalau nggak dikaji, ya tetap remeng-remeng. Kalau remeng-remeng, ya ada yang ngakui, ada yang tidak. Wong namanya juga remeng-remeng. Kam imamin ba'dahu khalafu. Banyak sekali dari keturunan nasab Imam Hasan Husain yang jadi imam, jadi tokoh ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keturunan Imam Hasan, Syekh Maliki keturunan Imam Hasan. Banyak dari keturunan itu jadi imam, tokoh top-top. Kalau zaman hanya jualan apalah, nggak jadi tokoh, mohon nggak usah ngaku keturunan. Ini biasanya kami imamin, banyak yang menjadi imam. Imam Ali Zainul Abidin, putra dari Imam Husain, itu tokoh sufi. Saking tasawufnya hanya kepada Allah, dia sholat di masjid kebakaran. Orang pada teriak, ya benar Rasulullah, hari, wahai cucu Rasulullah, kebakaran, ayo keluar. Tenang aja dia sholat. Ini memang hanya kepada Allah sudah, gak takut dengan apapun. Tokoh sufi. Selesai sholat, orang cepat mengevakuasi, dikeluarkan dari masjid selamat. Lalu ditanya, kenapa kau diteriaki kebakaran, kok tetap saja tenang sholat? Apa jawabnya? Al-hadni narul akhirah an narid dunia. Dalam hal saya takut pada neraka di akhirat, itu sampai membuat kami nggak peduli dengan api yang ada di dunia. Ya, kayak begini loh keturunan Rasul itu. Orang hari-hari nyari duit, minta kesana kemari, zuhudnya nggak ada, nggak jadi tokoh, nggak jadi imam, lah kok ngaku. Paham? Kalau dari kajian nanti ternyata kamu terbukti keturunan, ya khair, alhamdulillah, kami takdim semakin tidak ragu. Kalau ternyata nggak terbukti keturunan, kamu tereliminasi. Ini dulu nggak tereliminasi. Apa tereliminasi? Tersingkir, corek, tersingkir. Jangan sakit hati, ojo gelo. Muslim sejati mending menjaga kesucian, nasab Rasulullah, meskipun tanpa ada nama saya di situ, daripada nama saya dipaksa-paksakan ditulis di situ, tapi nasab Rasul menjadi tidak murni. Paham? Ojo gelo, ojo loro hati. Terus minhu sajatum bida urifu. Dari nasab Hasan Husain ini, nasab Rasulullah, urifu, mereka dikenal dari dulu, dikenal dengan sebutan sadat. Sadat itu jamak dari sayyid. Halo, dari dulu anak cucu Nabi itu namanya sayyid. Lalu belakangan untuk membedakan cucu Husain dan cucu Hasan, yang cucu Husain tetap sayyid, yang cucu Hasan menjadi syarif. Dari dulu keturunan Nabi sayyid, minhu sadatun bida urif wa bihadal wasfi qad wusifu. Dengan sifat sayyid dari dulu mereka diberi sifat,
Sejak kapan? Min qadimid dahri wa zamani. Sejak zaman dulu kala akan saya katakan. Wong dari dulu namanya Sayyid, dari dulu namanya Syarif Hidayatullah. Kok tahu-tahu bukan Sayyid, juga bukan Syarif, anak cucu Rasulullah, berubah sebutan menjadi apa tadi? Loh, apa tadi? Dari dulu sebutan anak cucu Rasulullah Sayyid atau Syarif. Kok tahu-tahu belakangan berubah menjadi apa? Labib apa? Apa Bu? Labib nggih. Nama? Katanya kitab Tibaan dari dulu namanya bukan Labib, namanya dari dulu Sayyid. Nah gitu loh, kita ikut kitab Tibaan saja ya. Kepingin pemurnian min husadatum bila urifu, kepingin padang tanpa remeng-remeng, ma fihi min dakhoni. Ini yang perlu kami sampaikan tentang nasab. Kami nggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu nggak ngaku nasab Nabi, kami nggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi, terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami harus urusi. Jangan-jangan terlanjur kami mahabbah, ternyata bukan. Terlanjur kami nggak mahabbah, ternyata iya gitu loh. Makanya perlu dilakukan kajian. Al-Fatihah. Itulah tadi tanggapan dari para ulama pribumi Indonesia yang mundur akan membicarakan tentang masalah nasab dengan beberapa syarat yang sudah kita simak bersama, seperti dari pejabat, dari kepresidenan, dan juga aliansi-aliansi elemen masyarakat, elemen politik ini menghendaki dan mempercayai akan nasab Alawi. Namun jika tidak, maka polemik nasab ini akan diteruskan sampai selesai dan memperjuangkan kebenaran fisabilillah. Serta tadi kita sudah simak bersama ungkapan dari Kiai Haji Mustamar yang begitu menggelegar dan luar biasa. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.